Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dika, jurnalis dari Warta Kota Tribunnews Kompas Gramedia Group. Hari ini saya sedang berada di gedung pusat pemerintahan Kabupaten Tangerang. Nah, saat ini saya sedang bersama Pak Kabid PBB dan BPHTB pada Dinas Badan Pendapatan Kabupaten Tangerang. Pak, mohon izin Pak. Siap. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik, Pak Dika. Alhamdulillah baik. Pak, mohon izin Pak. Saya mau nanya soal ini, flashbacknya dulu kan. Ini udah COVID kan udah 3 bulan nih. Bagaimana ini ekonomi dari di Kabupaten Tangerang sendiri? Mohon izin ya, makasih Pak Dika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait COVID, memang kita sudah berjalan 3-4 bulan ini. Kalau kita tahap awal, alhamdulillah penanganan kesehatan kita dengan kebijakan PSBB dan kebijakan penanganan kesehatan semua sudah kita lakukan ikhtiarnya. Tapi ini belum selesai. Kita terus tetap upaya penanganan pencegahan tetap kita lakukan dengan protokol kesehatan. Nah sekarang kita udah mulai fokus ke urusan ekonomi kan otomatis, karena bagaimanapun sektor ekonomi adalah hal yang fundamental juga selain urusan kesehatan. Nah untuk ekonomi kita khususnya di Kabupaten Tangerang memang kita melihat kondisi semua sektor terpukul oleh COVID-19 ini. Sudah barang tentu hal ini yang melatar belakangi pimpinan kita yang terhormat Pak Bupati, yang terhormat Pak Wakil Bupati, Pak Sekda, Pak Kepala Bapenda. Beliau dengan tegas mengatakan bahwa di bulan Agustus ini kita akan memberikan insentif untuk wajib pajak PBB dan BPHTB, karena ini juga bagian dari upaya untuk itu tadi mengurangi beban masyarakat seperti itu, karena pajak kan kewajiban seperti itu. Oke siap. Ini kan udah 3 bulan sampai 4 bulan. Nah pemulihan ekonominya bagaimana, strategi apa jurus yang dilakukan oleh Bapenda sendiri? Kalau dari sisi kami, sisi Bapenda, kalau kita berbicara pemulihan ekonomi sisi Bapenda berarti kan sisi pendapatan. Dari sisi pendapatan kita otomatis kita selain kita memberikan insentif yang sedang kita gelontorkan pada Agustus ini, otomatis kita juga melakukan pelayanan-pelayanan yang berbasis online kan? Karena kita menghindari adanya kontak fisik secara langsung dengan masyarakat atau dengan wajib pajak. Terkait itu insentif kita berikan kepada masyarakat, antara lain kita tidak kenakan denda terhadap PBB. Berapa persen Pak? Untuk yang denda full 100%. 100% untuk denda full untuk seluruh masa pajak, baik dari masa pajak 2019, 2018 dan ke belakang. 2020 kan belum jatuh tempo yang masih berjalan. Terus yang selanjutnya kita berikan juga pembebasan untuk buku 1. Kan di PBB itu ada 5 buku. Kita sebut buku 1 adalah mereka wajib pajak yang punya kewajiban atau ketetapan pajaknya dari 0 hingga 100.000 rupiah. Itu kita bebaskan kurang lebih ada 100.000 not lebih, itu kita bebaskan. Itu bagian dari upaya kita untuk menyentuh masyarakat. Yang selanjutnya kita juga adakan pelayanan untuk pengurangan kewajiban PBB selain buku 1 yang tadi, untuk buku 2, 3, dan 4 serta 5 itu mereka dapat pengajuan pengurangan. Nanti setelah pengajuan pengurangan itu dilayangkan melalui UPT terdekat, nanti kami teliti, kami telah, nanti diskon bisa kita berikan maksimal 30%. Kenapa kok nggak disamaratakan seperti buku 1 dibebasin? Kok berbasis pengajuan? Itu tadi prinsipnya. PBB ini kan kewajiban bagaimanapun. Nah terkait dengan tadi berbasis pengajuan, karena kami sudah sebelum membuat kebijakan ini, kami sudah melihat situasi dan kondisi yang ada bahwa COVID-19 ini tidak berdampak negatif kepada seluruh pelaku usaha. Ada juga usaha-usaha sekarang yang memang dari kondisi pandemi ini mereka tidak terganggu dari sisi ekonomi mereka. Contohnya pabrik atau produsen yang bergerak di bidang alat kesehatan, mereka sedang bagus juga. Terus gudang-gudang yang biasa digunakan untuk penyimpanan zat-zat kimia seperti disinfektan, sanitizer dan lain-lain, itu mereka tidak terdampak secara langsung. Juga untuk tempat-tempat pemenuhan sembako atau kebutuhan pokok, itu mereka tidak terdampak langsung. Karena sekarang begini, khususnya untuk toko-toko modern, kita mungkin ada beberapa toko retail modern yang masyarakat belum serta-merta berani atau berkumpul atau berkerumun di pasar-pasar tradisional. Mereka sekarang kalangan menengah ke atas, mereka belanja di toko-toko
kebutuhan sembako di toko-toko sih untuk melakukan keadilan. Kita melakukan uang yang masuk, walaupun anggaplah yang masuk daerah tertentu besar, misalkan daerah selatan Kabupaten Tangerang itu besar sumber pajaknya, tapi pembangunan nggak di selatan terus kan. Tetap kita bangun di barat, kita bangun di timur, kita bangun di utara, karena memang fungsi pajak ada fungsi budgeter di situ. Nah selain itu juga bagi kita pribadi sebagai wajib pajak, terutama PBB, karena ada kaitan dengan tanah kita, dengan aset kita, dengan properti kita, dengan investasi kita. Selain kita tadi secara umum memang jelas ya, itu peran serta kita terhadap program pembangunan, pelayanan maupun pemberdayaan masyarakat. Tapi ternyata bagi sisi pribadi juga itu akan menimbulkan rasa aman dan nyaman apabila kita taat bayar pajak. Aman yang seperti apa? Insya Allah, kalau kita semua taat bayar pajak terhadap objek-objek tanah yang kita miliki, hampir tidak mungkin akan terjadi sengketa di kemudian hari. Karena kita, kalau orang bayar pajak itu biasanya datanya terupdate terus tiap tahun, karena kan tiap tahun kita cetakin lagi, kita cetakin lagi, akan jauh potensi daripada sengketa. Contoh kasus misalkan beginilah, anggaplah pajak kendaraan bermotor, kita karena kesibukan dan lain-lain kita lupa, ternyata kita nggak bayar pajak bermotor tahun, kan sama kan PBB dengan pajak bermotor kan pajak tahunan juga kan, setahun sekali. Tapi ketika di jalan kita ada razia kan, kita kan nggak tenang, takut kena tilang apa segala macam. PBB pun sama. Kalau nanti suatu saat nanti ada masalah, ada sengketa, ternyata PBB kita memang nggak pernah bayar, terus ada pihak lain yang membayarkan, ada pihak lain yang menyerobot tanah kita, itu akan menjadi masalah baru bagi kita. Misalnya pembangunan nasional ada pembebasan lahan, itu nih ya. Iya. Jadi memang kalau kita makanya sekarang itu di setiap transaksi dengan berkembangnya aturan, berkembangnya sudah kondisi, setiap transaksi, mau transaksi swasta, mau transaksi orang per orang, maupun transaksi negara antara negara ngebebasin misalnya buat program-program strategis nasional, salah satu dokumen pendukung syarat untuk dilakukan jual beli adalah lunas PBB. Gitu. Makanya kalau kita enggan bayar PBB, jangan sampai nanti kita ada keperluan yang mendesak, yang mengharuskan kita tidak ada jalan keluar lain, kita harus jual tanah kita, tanahnya ada di depan mata kita, pembelinya atau calon pembelinya sudah ada di depan mata kita, tapi bisa aja transaksi itu gagal apabila PBB-nya nunggak dan PBB-nya tidak ada, seperti itu. Oke, siap. Berarti kita harus bayar pajak. Harus. Yang wajib pajak. Semua. Ya, oke, siap. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, mohon izin Pak, dilanjutkan kembali Pak. Ini insentif ini berlaku nggak Pak pada misalnya pengembang properti? Kan banyak diketahui gitu kan, Kabupaten Tangerang ini menjadi wilayah seksi gitu pembangunan properti tadi ya. Pada prinsipnya insentif yang PBB tadi itu berlaku untuk semua, baik dia pelaku usaha di bidang apapun atau untuk pribadi atau perorangan. Yang pribadi perorangan terutama mereka yang penerima bansos COVID-19 yang kemarin memang bagian dari program jaring pengamanan sosial itu, dan juga untuk mereka korban PHK juga bisa mengajukan. Real estate atau developer atau bahasa ininya pengembang lah, pengembang juga dapat mengajukan untuk pengurangan PBB P2-nya. Kan nanti kita lihat nanti indikator objektifnya itu tadi harus ada laporan keuangan. Laporan keuangan secara years to years kita bandingkan antara 2019 dengan 2020. Nanti kita lihat tuh, oh dari sisi penerimaan 2019 mereka sekian, ternyata 2020 mereka turun sekian persen. Nah itulah jadi faktor yang akan mempengaruhi diskon yang akan kita berikan. Selain itu juga untuk developer adalah kita untuk membantu mereka memasarkan unitnya, karena memang daya beli masyarakat juga kan harus tetap terjaga. Kita berikan diskon secara otomatis untuk BPHTB seperti itu. Siap. Menjelang normal Pak, bagaimana pelayanan dari Bapenda sendiri Pak? Alhamdulillah sesuai arahan pimpinan, sesuai arahan dan petunjuk dari Pak Bupati, Pak Wakil Pak Sekda, kita memang pelayanan kita memang sebelum ada COVID pun kita sudah mengenal pelayanan yang berbasis online. Tapi dengan COVID ini kita otomatis lebih dipacu lagi untuk melakukan inovasi-inovasi pelayanan, karena bagaimanapun kita harus tetap hadir kan di tengah-tengah masyarakat, harus bisa tetap melayani khususnya untuk para wajib pajak kita. Untuk pelayanan selain yang tadi memang online, ada juga yang bisa untuk validasi BPHTB, mereka bisa mengajukan secara email kepada kita, nggak ada tetap buka. Dan untuk PBB, untuk pengaktifan PBB dan lain-lain juga kita buka melalui WhatsApp Center seperti itu.
untuk sosialisasi dan pelayanan online bagaimana dari Bapenda sendiri sosialisasi kepada warga itu gitu Pak? Alhamdulillah itu semenjak kita PSBB yang pertama 18 April itu sudah kita lakukan sosialisasi secara masif mulai teman-teman media, baik media cetak, media online, melalui sosial media, terus juga melalui secara kedinasan kita secara normatif membuat surat edaran yang ditujukan kepada stakeholder terkait seperti untuk camat, kades, lurah serta para kepala UPT. Oke, pertanyaan terakhir Pak, ini mohon izin nih. Ini banyak kan netizen yang nyelekit lah misalnya terserah mereka lah ibaratnya. Iya. Ini saya udah bayar pajak tapi jalan rusak apa segala macem gitu kan. Ini bagaimana nih? Nah, keuntungan kami ini sendiri sebagai warga gitu bayar pajak apa Pak? Bisa diedukasi Pak? Oke, bagi pendengar dari channel ini, pajak udah jelas itu adalah kewajiban. Saya pun berbicara di sini wajib pajak juga. Saya bayar pajak juga, Pak Bupati juga sama bayar pajak juga, semualah bayar pajak. Karena memang itu adalah kesepakatan bersama yang sudah menjadi regulasi bahwa pajak itu memang salah satu sumber penerimaan negara, salah satu sumber penerimaan daerah. Terkait yang tadi, nggak masalah ketika masyarakat merasa ada komplain, ada kritik terhadap pemerintah apabila ada sarana prasarana infrastruktur dasar yang masih belum keadaan layak, itu nggak masalah. Kita pemerintah justru tidak boleh anti kritik karena kan dengan keterbatasan mata dan telinga kita kan kita butuh mata dan telinga dari masyarakat kita menyampaikan sebuah peristiwa atau kejadian-kejadian termasuk jalan-jalan rusak yang tadi. Tapi syukur alhamdulillah kalau kita lihat kondisi infrastruktur dasar lah, anggaplah jalan ya yang paling dirasakan oleh seluruh masyarakat khususnya Tangerang. Untuk jalan sebenarnya kita harus memilah kewenangan karena di Kabupaten Tangerang ini ada jalan-jalan yang menjadi kewenangan nasional, ada jalan-jalan yang menjadi kewenangan provinsi, dan ada jalan-jalan yang menjadi kewenangan kabupaten, sampai ada jalan-jalan yang menjadi kewenangan pemerintahan desa. Dan itu tadi kalau ada yang rusak ketika ada laporan kita respon, kita lihat apakah itu kewenangannya pusat, provinsi atau daerah. Kalau itu kewenangan daerah kita perbaiki sebagai mestinya. Karena gini, kondisi sekarang sebenarnya di Kabupaten Tangerang bisa Bang Dika lihat sendirilah, jalan antar kecamatan, antar kabupaten semua sudah dilakukan program betonisasi. Jalan-jalan lingkungan yang lebarnya 1,5 meter, 2 meter, alhamdulillah Papim Blok udah masuk semua. Itu pakai uang pajak kita ya. Ya dari mana lagi kan, dari masyarakat makanya juga. Kita harus bayar pajak. Itulah penting kita bayar pajak. Walaupun bayar pajaknya setahun, PBB itu hanya setahun sekali, misalkan cuma 200.000, ada yang 50.000, ada yang 20.000, sampai ada yang jutaan, ada yang miliaran. Jangan lupa subscribe ya.